Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jahaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema-teorema pada setengah putaran. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu setengah putaran. Suatu setengah putaran ini mencerminkan setiap titik bidang pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran ini dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada ilustrasi gambar, yaitu di sini ada titik A aksen yang merupakan hasil pencerminan dari titik A terhadap titik P. Ya, di sini titik P berfungsi sebagai cermin. Nah, pencerminan dengan konsep ini dinamakan sebagai setengah putaran atau half turn. Nah, di sini ada definisi 4.1 yang berbunyi setengah putaran terhadap titik P adalah pemetaan HP yang memenuhi 1. Untuk A ini tidak sama dengan P, maka P adalah titik tengah dari A aksen, dengan A aksen ini sama dengan HPA. Yang kedua, untuk A sama dengan P, maka HPA itu adalah titik P itu sendiri. Nah, pemetaan setengah putaran HP sering disebut sebagai simetri titik pada pusat P. Nah, di sini ada teorema 4.1, yaitu setengah putaran HP adalah suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan apakah transformasi atau tidak, kita perlu membuktikan bahwa setengah putaran ini surjektif atau dan juga injektif. Maka perlu membuktikan bahwa HP ini merupakan suatu fungsi. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa HP merupakan fungsi. Nah, di sini kita tuliskan pertama definisi dari setengah putaran itu sendiri, yaitu untuk A sama dengan P, P adalah titik tengah dari A aksen. Untuk A aksen sama dengan HPA. Lalu untuk A sama dengan P, maka HPA ini sama dengan P. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang titik, yaitu titik X, Y, elemen V dengan X ini tidak sama dengan Y. Maka berdasarkan definisi kita dapati bahwa HXY sama dengan Y aksen dengan X ini sebagai titik tengah, Y aksen ini definisi untuk kasus pertama. Maka terbukti bahwa Y aksen ini tunggal. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang lagi titik, yaitu X, Y, elemen V dengan X ini sama dengan Y. Ini untuk kasus kedua sesuai definisi. Maka HXY ini sama dengan Y aksen sama dengan X. Maka terbukti bahwa Y aksen ini sama dengan X dan tunggal. Sehingga terbukti bahwa HP ini merupakan suatu fungsi. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa HP ini surjektif. Maka langkah selanjutnya kita ambil sembarang titik, yaitu titik A aksen elemen V. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran kita dapati bahwa HPA ini sama dengan A aksen. Nah, A sama dengan B, maka HPA ini sama dengan A aksen sama dengan P. Ini berdasarkan definisi setengah putaran. Nah, akibat dari langkah 2 dan 3 kita dapati bahwa setiap A aksen elemen V ada A aksen sama dengan A sama dengan HPA. Nah, jika A tidak sama dengan P, HPA sama dengan aksen, dan P merupakan sumbu luas garis A aksen berdasarkan definisi HP. Maka terbukti bahwa HP ini injektif. HP ini surjektif. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa HP ini injektif. Di sini kita ambil sembarang titik A, B, elemen V dengan A tidak sama dengan B. Nah, di sini akan terjadi dua kasus. Untuk kasus yang pertama,
A sama dengan B sama dengan P. Maka A ini akan sama dengan P. Kita dapati berdasarkan definisi HP bahwa HPA sama dengan A sama dengan A aksen. Nah, kasus pertama ini juga membuat B sama dengan P, maka HPB sama dengan B sama dengan P aksen. Nah, maka kita dapati bahwa HPA ini tidak sama dengan HPB. Lalu untuk kasus kedua, yaitu A tidak sama dengan B tidak sama dengan P. Maka kita dapati bahwa A ini tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan B, yang juga berakibat bahwa ABB ini tidak segaris. Berdasarkan definisi HP, kita peroleh HPA sama dengan A aksen dan HPB sama dengan B aksen. Nah, di sini kita lakukan pengandaian, yaitu di mana HPA ini sama dengan HPB. Maka A sama dengan HPA sama dengan HPB sama dengan B. Maka kita dapati bahwa A aksen ini akan sama dengan B aksen dan A akan sama dengan B. Nah, di sini ada kontradiksi dengan kasus kedua tadi, di mana A aksen ini tidak sama dengan B aksen, sehingga yang benar adalah HPA ini tidak sama dengan HPB. Maka terbukti bahwa HP ini injektif. Nah, berdasarkan pembuktian yang telah kita lakukan pada poin 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa HP ini merupakan suatu transformasi. Nah, selanjutnya di sini ada misalkan titik P ini dengan koordinat A, B dan HP memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen X aksen, Y aksen seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada titik A, titik B dan titik A aksen. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinat titik A ini sama dengan X plus X aksen per 2 dan titik B dan koordinat B ini sama dengan Y plus Y aksen per 2. Atau juga dapat kita peroleh untuk koordinat A aksen, yaitu X aksen sama dengan min X plus 2A atau Y aksen sama dengan min Y plus 2A. Nah, persamaan ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan negatif X Y plus 2AB. Nah, begini dapat kita buat kesimpulannya, yaitu misalkan P, A, B dan HP memetakan A, X, Y ke A aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen Y aksen sama dengan negatif XY plus 2AB. Nah, jika pusat putarannya itu di 0,0, maka X aksen ini sama dengan negatif X dan Y aksen ini sama dengan negatif Y. Selanjutnya ada teorema 4.3, yaitu setengah putaran adalah suatu isometri. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita ada dua kasus. Nah, yang diketahui kan ini P merupakan pusat suatu setengah putaran. Kasus pertama, kita ambil sembarang titik, yaitu titik A kuda B dengan A ini tidak sama dengan B dan A, B, B ini tidak segaris. Maka didapati bahwa A aksen sama dengan HPA dan B aksen sama dengan HBB berdasarkan teorema 4.1. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Tadi bahwa A ini tidak sama dengan B dan A, B, B ini tidak segaris. Lalu muncul titik A dan titik A aksen, B aksen, hasil setengah putaran terhadap titik P. Nah, di sini kita lihat segitiga PAB dan segitiga PA aksen, B aksen. Nah, di sini
dapat kita tuliskan bahwa besar sudut APB ini sama dengan besar sudut A aksen PB aksen karena sudutnya ini bertolak belakang. Nah, maka sudut APB ini kongruen dengan sudut A aksen PB aksen. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran bahwa AP ini sama dengan A aksen P, maka ruas garis AP ini kongruen dengan ruas garis A aksen P, dan juga BP ini sama dengan P aksen P, maka keduanya juga kongruen. Nah, berdasarkan teorema sisi sudut sisi sudut sisi, maka segitiga PAB ini kongruen dengan segitiga PA aksen B aksen. Nah, akibat dari kekongruenan itu, maka ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis A aksen B aksen. Nah, kasus kedua, kita ambil sembarang titik A, B dengan A ini tidak sama dengan B, namun ABB ini segaris. Nah, berdasarkan teorema 4.1, maka A aksen ini sama dengan HPA dan B aksen sama dengan HBB. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. A tidak sama dengan B, ABB segaris, lalu ada A aksen, B aksen. Nah, AB ini sama dengan A aksen B, dan BB ini sama dengan B aksen B karena B ini garis sumbu dari A aksen dan BB aksen. Nah, akibat dari langkah 16 ini kita dapati bahwa panjang AB ini hasil pengurangan dari panjang AB, BP. Nah, begitu juga dengan panjang A aksen B aksen didapati dari pengurangan A aksen B dikurangi B aksen B. Maka panjang AB ini sama dengan A aksen B aksen. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa setengah putaran ini mempertahankan jarak. Maka terbukti bahwa setengah putaran ini merupakan isometri. Nah, di sini ada pembanding dari teorema 4.3, namun disajikan dengan aljabar. Nah, pusat putaran kita impitkan dengan pangkal koordinat sehingga rumusnya menjadi X aksen sama dengan negatif X dengan titik A X1, Y1 dipetakan ke A X1 aksen, Y1 aksen jika A aksen B aksen ini sama dengan D aksen satuan. Lalu Y aksen sama dengan negatif Y jika titik B X2, Y2 dipetakan ke titik A X2 aksen, Y2 aksen jika AB ini sama dengan D satuan. Nah, D aksen ini sama dengan akar dari X2 aksen, X1 aksen kuadrat ditambah Y2 aksen min Y1 aksen kuadrat. Nah, maka akar negatif X2 plus X1 kuadrat plus negatif Y2 plus Y1 kuadrat sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat sama dengan D. Maka D aksen ini terbukti sama dengan D. Terbukti setengah putaran mempertahankan jarak. Jadi setengah putaran adalah suatu isometri, dengan sendirinya setengah putaran adalah suatu kolineasi.